itu, kemudian Allah menunjukkan kepada manusia, meminta kepada manusia untuk melihat ciptaan-ciptaannya, untuk melihat ciptanya dan merenungkan itu dan kemudian bertafakur ya terhadap ciptaan Allah itu. Dan itulah yang akan mengantarkan manusia kepada Allah. Kenapa? Kalau ciptaannya, kalau udah manusia wow gitu melihat ciptaan Allah, maka Allah tuh lebih wow dari ciptaannya. Kalau melihat matahari demikian terang, maka Allah lebih terang daripada itu. Kalau kalau melihat kegelapan, maka Allah yang menciptakan kegelapan itu bisa juga mempunyai tabir yang tidak terlihat oleh kita. Kalau kita melihat kebesaran alam semesta yang demikian besar, yang tidak belum bisa diukur oleh manusia, eh, luasnya alam semesta itu, maka Allah tuh kebesarannya, keagungannya lebih besar daripada ciptanya itu. Ya, begitu maksudnya. Ya, jadi itu adalah intisari daripada juz 30 di mana eh, ya baik, alhamdulillah. Saya masuk lagi. Saya udah masuk belum, Bu Ibu? Udah, Udah, ya. alhamdulillah. Baik. Sekarang saya akan mencoba untuk Hmm, em, kelihatan nggak ya ada ini? Ada layar gitu? Ya, Ada. Ada. oke, sebentar. Baik ya. Oke, kita mulai dengan mengulas pakai slideshow. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, baik. Jadi kembali tentang Anaba. Anaba itu artinya adalah berita besar. eh Berita besar itu apa? Berita besar ada yang mengkaitkan dengan, ada yang dalam tafsir disebutkan dengan apakah artinya hari kiamat, apa atau hari kebangkitan, ke padang mahsyar, hari perhitungan dan sebagainya. Akan tetapi yang jadi beberapa ulama mengatakan bahwa poinnya itu adalah kenapa ini jadi begini? Haha. Ntar ibu-ibu. Oke. Ya. Jadi pada awalnya ya ketika eh, orang-orang tuh amma yatasa alun, ya Allah merecord ya perbuatan dari orang-orang musyrik Mekah saat itu, amma yatasa alun, mereka tuh saling bertanya-tanya tentang anin nabail azim, tentang berita besar alladihum fihi mukhtalifun, ketika mereka itu berselisih dengan berita besar itu. Nah, berita besar itu apa? Pada intinya berita besar itu adalah adanya hari lain setelah kehidupan di dunia ini, ya. Adanya hari kiamat, adanya kehidupan kebangkitan, adanya kehidupan setelah mati, adanya padang mahsyar, adanya hari perhitungan, adanya surga dan neraka. Itu semua adalah isi daripada Al-Qur'an, ya, yang disebut dengan mereka, sebagian dari isi Al-Qur'an disebut dengan An-Naba atau berita besar. Kenapa? Beritanya itu heboh soalnya. Karena saat itu zamannya kaum musyrik Mekah itu, mereka sudah terlena dengan kehidupannya. Mereka jauh dari risalah Nabi sekitar 700 tahun, dan mereka
lupa bahwa adanya hari akhirat, mereka terlena dengan apa kehidupan duniawi dan ingin meminta kebaikan duniawi itu kepada sesembahan-sesembahan yang sudah dikenal sejak nenek moyang mereka. Ya. Kemudian Allah setelah eh, kemudian dalam dalam selanjutnya alladzihum fihi mukhtalifun, ya, kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Benar Allah berfirman, nanti kalian juga akan tahu kok, pasti akan tahu. Sa itu artinya akan, pasti. Dan diulang dua kali, kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Nanti kalian juga akan tahu bahwa itu tuh ada, hari akhirat itu ada. Dan kemudian dilanjutkan dengan ayat yang keenam, ya. Seperti kayak ganti topik. Alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna naharo, ya. Dan selanjutnya itu, jadi ini kayak, ini apa sih maksudnya gitu loh. Kenapa setelah ayat kelima 1 sampai 5 tentang kehebohan orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhirat itu, mereka bilang ini ada berita besar, dan berita besar itu dari Muhammad, kayaknya mustahil, ini apa sih maksudnya gitu ya. Terus kemudian ada ayat-ayat yang terkait dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat apa, nanti saya akan berikan resolusinya solusinya di akhir dari bahasan hari ini, tapi kita lihat apa yang mau dibahas Allah. Alam naj'alil ardo mihada. Bukankah aku sudah menjadikan bumi itu sebagai mihada, sebagai hamparan. Bumi yang dulunya, yang katanya bulat itu, menjadi eh, mihada, menjadi sesuatu yang hamparan, ya. Jadi antara dimensi bumi dengan kita itu demikian demikian matching, ya, buminya besar sekali, kita hanya miniatur, seperti seperti apa ya, kuman, ya, seperti kuman di dalam tubuh kita gitu, atau seperti sel dalam tubuh kita, sehingga akhirnya bumi itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat kita, sesuatu yang luas buat kita, sesuatu yang menjadikan, kalau hamparan itu, mihadan itu hamparan, jadi sesuatu yang rileks, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang luas gitu ya. Ini yang Allah ingin ingin kita berpikir, lihat bumi, bumi kan bagus kan, bumi kan menjadikan kalian suka kan, padahal bumi itu, ya, padahal bumi itu tidak bulat, tidak datar, bumi itu berputar pada porosnya, tapi manusia tidak pusing. Bumi itu bergerak dengan mengelilingi bumi, itu pun manusia juga nggak ada masalah. Bumi bergerak dengan kecepatan yang kemarin kita sempat bahas bersama, sampai kita 820 kilometer, 1000 kilometer per jam. Eh, Bumi itu bersama matahari mengelilingi apa namanya, galaksi Bima Sakti. Itu kan kecepatan apa-apaan itu? Berapa tadi saya bilang, 820.000 kilometer per jam. Naik pesawat aja 300-400 kilometer per jam, ya. Apalagi ratusan, ini ordernya ribuan, ya, ratusan ribu gitu. Tapi semuanya itu tidak menjadikan manusia menjadi pusing. Kita baik-baik saja, kita tenang di dalamnya, ya, kita makan minum, ya, kita kemudian kita juga tidur dengan nyenyak, ya, dengan segala kegalauan yang ada di dalam bumi itu. Jadi buminya itu sendiri kan bulat, terus kemudian berputar, dia berputar, kemudian dia mengelilingi mengelilingi apa namanya, matahari, dan mataharinya sendiri bersama-sama rufet gitu ya, jalan, ya, jalan-jalan di galaksi Bima Sakti. Tapi itu tetap aja kita merasa nyaman. Selanjutnya, wal jibala auta, dan kami jadikan jibal, gunung itu sebagai pasak-pasak. Allah menciptakan gunung itu sebagai pasak, artinya sesuatu yang menjadikan bumi itu, lapisan tanah yang kita pijak itu menjadi tenang, ya. Jadi yang tadi kan buminya yang bergerak, sekarang yang dibahas adalah tanah tanah yang kita pijak itu, yang yang diperkokoh dengan eh, si 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 apa, gunung-gunung itu, ya, karena sebetulnya kita itu apa namanya,
kita tuh berdiri di sebuah kulit ya, kulit bumi yang sangat tipis mungkin kalau dibandingkan mungkin bisa jadi lebih tipis dari kulitnya sawo dan buah sawo ya. Kulit jeruk aja masih ketebalan itu ya, tipis sekali. Tapi kita bisa tinggal tetap di atas lapisan itu ya, lapisan kulit sawo itu karena Allah menciptakan jibal, al-jibal, gunung-gunung ya. Sehingga seperti ini ya, karena ada kemudian saya jelaskan karena ada pertemuan dua lempeng dari ada kita punya 7 lempeng ya di bumi ini. Dan kemudian mereka itu kalau bertubrukan ya tubrukannya maksudnya bersinggungan lah lempeng-lempeng itu ada yang di dalam laut bersinggungannya ada yang di tepi tepi daratan gitu ya dan lempeng yang satu akan menghujam ke bawah lempeng yang lain akan ada di atasnya dan mereka akan membentuk gunung. Nah ini yang disebut dengan pasak itu yang menjadikan kulit bumi itu menjadi tenang. Mbak, kalau gempa kenapa? Ya gempa karena kan ini kan bergesek terus. Dia tuh bergesek terus sama lama pergesekannya itu menjadi makin 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 mendesak-mendesak akhirnya terjadi kesetimbangan baru dan untuk mencapai kesetimbangan baru itu perlu ada sedikit gempa bumi gitu. Jadi apa namanya? Gempa bumi itu adalah untuk mencari kesetimbangan baru dari bumi. Oke, kemudian wa khalaqnakum aswaja dan kami menciptakan bagi kamu sekalian pasangan, ya. Wa khalaqnakum aswaja, kami menciptakan bagi kalian itu pasangan, ya. Dan surat Ar-Rum disebutkan bahwa salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, jenis manusia, ya. Tapi ada perbedaannya, ya, tidak sama dan saling melengkapi. Dan apa maksudnya supaya kalian merasa tenang, ya, eh, mawaddah dan saling mencintai dan juga rahmat atau kasih sayang, ya. Jadi ini adalah satu apa karunia Allah yang apa namanya yang sangat hebat. Dikatakan katana kan ada wa khalaqna wa ja'alna itu katana itu biasanya dipakai dengan kata kami. Kata kami artinya kami itu dipakai untuk menunjukkan bahwa ada kesan keagungan dan kebesaran dari Allah dalam ciptaannya itu wa khalaqnakum dan mengisyaratkan bahwa apa yang eh, diciptakan Allah itu melalui sistem takdir yang melibatkan beberapa apa komponen ciptaan Allah seperti misalnya manusia lain atau malaikat gitu ya. Kemudian ini semua dis, di, di, disiratkan dalam kata na wa khalaqnakum wa ja'alnakum. Nah, itu maksudnya begitu ya. Kata na itu ya. Dan kemudian dari laki-laki dan perempuan itu ada banyak hal terjadi antara laki-laki dan perempuan ya. Mereka saling melengkapi ya. Yang satu pintar bertukang, yang satunya lagi pintar masak gitu ya. Ya. Jadi misalkan yang satunya pintar berburu, satunya lagi pintar mengolah buruan gitu kan. Yang satunya berjuang di luar rumah, yang satunya itu mengurus rumah tangga. Ya. Dan kemudian dari situ ada benih-benih kasih sayang, benih-benih cinta yang itu menjadikan kehidupan menjadi lebih ceria, menjadi kehidupan menjadi lebih lebih menyenangkan ya, karena ada orang yang menyayangi kita. Setelah itu masuk ke dalam proses pernikahan. Proses pernikahan kemudian bagaimana bisa ya, bagaimana bisa ini menunjukkan makanya seperti di sini ada kata kholako ya, bukan kata ja'ala tapi kholako menunjukkan kebesaran daripada proses ya proses eh, aswajan tadi ya pasangan tadi. Jadi kemudian setelah itu bagaimana dengan modal yang nggak seberapa gitu ya. Kemudian ada anak gitu. Maksudnya modal seberapa itu maksudnya kan apa namanya ada money dan
telur ya, apa sel telur yang sel telur pun bisa kita lihat gitu. Tapi itu sesuatu yang sangat kecil, tapi itu pun bisa menjadikan jadi bayi yang keren gitu loh. Itu kan masya Allah gitu kan dari sesuatu eh, yang tidak berharga ya. Eh, Sperma itu kalau keluar juga pasti akan ingin dibersihkan. Sel telur juga keluar ya pasti ingin dibersihkan gitu. Tapi dari situ akan lahir, akan tumbuh ya kalau jadi pasangan tuh jadi maka akan tumbuh menjadi seorang anak yang lucu ya. Kemudian dari anak itu kemudian dia tumbuh berkembang, eh, makin lama makin pandai ya. Kemudian bisa belajar oh alam Al-Quran, diajarkan Al-Quran ya. Kemudian diilhamkan tentang kebaikan dan keburukan, kemudian bisa sekolah, kemudian bisa menjadi manusia dewasa seutuhnya. Itu kan sesuatu yang sangat amazing dan modalnya apa? Modalnya coba dari modal untuk bisa seperti itu kan dari air ya, dari air yang tumbuh, kemudian dia eh, turun ke bumi, kemudian mengembangkan apa buah-buahan dan sayuran dimakan oleh manusia, manusia bisa berkembang menjadi manusia yang sempurna. Itu kan masya Allah gitu. Itu yang harus menjadi satu apa ya, satu pemikiran kita gitu. Betapa Allah memberikan kepada kita pasangan dan akhirnya dari pasangan itu ada generasi-generasi tumbuh ya berkembang biak dan akan menjadi khalifah-khalifah di bumi. Ya, ini buat saya juga kalau kita tuh begini ya intinya kalau kita untuk memikirkan sesuatu yang udah biasa. Ah, dipinta Allah memikirkan sesuatu yang sudah biasa dilihat dan memberikan makna pada sesuatu yang bisa dilihat itu untuk menjadi sesuatu yang menjadikan kita wow keren gitu. Itu yang ingin Allah sampaikan di dalam Al-Qur'annya. Ketika kita mendapatkan pencerahan bahwa air hujan yang turun begitu tuh maknanya besar maknanya, ya. Sperma dan sel telur itu besar maknanya. Kemudian sayur toge itu ya besar maknanya gitu kan. Nasi itu juga banyak manfaatnya. Itu semuanya itulah yang diminta oleh Allah dengan kita itu belajar mempelajari Al-Quran. Kita dengan melihat sisi pandang yang lain, maka kita bisa melakukan apresiasi terhadap sesuatu yang kelihatannya biasa-biasa saja. Dan kenapa kita menjadi biasa-biasa aja? Karena kita itu melihatnya tiap hari. Pertama, kedua, kita terlalu sibuk oleh dunia sehingga kita tidak mempunyai cukup waktu untuk memikirkan kebesaran Allah itu. Selanjutnya, waja'alna naumakum subata. Ih, lucu banget ini. Ini anaknya siapa ya? Teh Inai masih punya bayi Teh Inai. Teh Rina maksud saya. Ya, ya, Masih punya bayi yang udah lucu kayak gini. besar-besar. Udah besar-besar Iya, ya. sudah besar. Wajahnya mirip, ini wajahnya mirip Teh Ina ini. Oke, Sudah besar. wajalna naumakum subata dan kami Oh. menjadikan naum ya tidur itu sebagai subatan saat istirahat. Jadi kata di dalam ayat-ayat yang kita pelajari sehari ini itu ada dua yang dipakai yaitu kata ja'ala dan kholako. Kalau ja'ala itu menekankan betapa besar manfaat dari ciptaan Allah itu ya diminta manusia untuk merenunginya dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dan tidak menyia-nyiakannya ya. Kemudian kholako dengan kata wa khalaqnakum azwaja yang tadi itu menekankan pada keagungan Allah dan kehebatan proses itu gitu loh. Oke. Tadi kan kita lihat betapa hebatnya penciptaan manusia itu dengan bermula dengan disebutkan dengan pasangan. Kemudian terjadilah proses apa perkembangbiakan manusia dengan cara yang sangat sangat unik sekali. Dengan cara yang unik. Jadi itulah mengapa disebutkan dengan memakai kata kholako pada fokusnya pada kehebatan penciptaan itu. Ya, sedangkan kalau ja'ala itu adalah difokuskan pada manfaat dari ciptaan Allah itu. Wa ja'alna naumakum subata dan kami menjadikan tidur itu sebagai subatan ya supaya supaya kata subatan itu artinya subatan artinya memutus ya. Jadi kata subatan ini dalam konteks ini adalah memutuskan kegiatan sehari-hari untuk bisa
beristirahat. Jadi artinya di sini dalam terjemahan disebutkan dengan subatan itu istirahat, tapi intinya adalah memutus gitu, ya. Jadi di sini Allah meminta kita untuk mencari tahu, mencari tahu ada apa sih dengan tidur? Kenapa tidur tidur itu istirahat? Ya. Dan ternyata ini memang menjadikan kalau kita mau pelajari lagi, ya ini saya tadi belum sempat menuliskan tentang manfaat dari tidur, ya. Tapi tidur itu adalah suatu, kalau saya bilang sih, proses recharging ya. Jadi kalau baterai mau mati itu kan dicas lagi, nah itu nanti hidup lagi, seger lagi, itu kayak gitu ya. Jadi yang disebut dengan tidur itu adalah ketika aktivitas-aktivitas organ itu, aktivitas maksudnya motorik dari badan itu diperkecil, yaitu dengan istirahat, rebahan, tidak ada, nggak jalan-jalan, nggak lari ya gitu ya. Nah, itu kemudian energinya dipakai untuk memperbaiki tubuh. Jadi eh, semua sistem tubuh itu seperti standby. Jadi otaknya di standby-kan ya, eh, menjadi gelombang alfa. Detak jantungnya menjadi turun antara 50-60. Kemudian apa, levernya juga istirahat ya, antara jam 11 ke atas itu adalah lever istirahat. Kemudian ada lagi apa, eh, pankreas juga istirahat. Kemudian ginjal beristirahat ya, karena itu kalau malam jangan terlalu banyak minum karena ginjalnya sedang istirahat ya. Jadi itu aktivitas tubuh itu di diperkecil ya, diminimalisir menjadi proses standby dan kemudian dipakai untuk melakukan pemulihan energi. Dan itu dimulai dari ketika maghrib. Maksud saya, ketika maghrib itu akan tersekresi hormon yang mengatakan bahwa hehehe, siap tidur ya, ayo siap tidur gitu. Dengan adanya matahari yang mulai terbenam, maka tubuh akan bersiap-siap untuk tidur. Ya. Kemudian setelah itu kita kan rasanya kalau sudah habis tidur kita tuh pagi itu rasanya apa namanya, terasa segar gitu kan. Nah itu karena udah dicas tadi gitu. Jadi proses ngecasnya manusia itu adalah dengan tidur. Tidur itu menjadi satu momen di mana manusia juga melakukan proses penyembuhan, proses regenerasi sel, dan banyak lagi proses-proses lain yang menjadikan kita itu bisa hidup karena kita ada tidur, ya. Dan kemarin saya belajar tentang ada kalau manusia kurang tidur itu bisa terkena penuaan pada pada otak, ya. Kalau kurang tidur maka produksi dopamin itu akan menurun. Akhirnya dia akan terjadi penuaan dini pada sel-sel saraf sehingga akhirnya ada satu penyakit yang terkait dengan itu yaitu disebut dengan Parkinson. Ya, ketika otak menjadi eh, karena salah satunya tuh katanya kekurangan tidur dan kurang bergerak, kurang olahraga. Ya, Mbak, olahraga itu penting. Iya, penting zaman sekarang. Kalau zaman dulu mah nggak penting. Zaman dulu orang ke sawah ya, kemana-mana jalan kaki. Kalau sekarang kan kemana-mana Gojek ya, naik sepeda motor, naik mobil. Jadi akhirnya kita kekurangan aktivitas fisik. Tapi sebetulnya itu menjadi pengganti aktivitas fisik kita, ya. Jadi tidur adalah sesuatu yang memang sangat sangat keren ya. Kelihatannya aja kayak tidur, tapi sebetulnya tubuh bergerak aktif untuk memperbaiki tubuh kita. Ya. Jadi jangan sampai kurang tidur karena tidur itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan untuk apa namanya, untuk melakukan maintenance atau perawatan pada tubuh ciptaan Allah ini. Selanjutnya, waja'alna laila libasa, ini pakai pakai jala lagi, dan kami menjadikan malam itu sebagai libasan, sebagai pakaian. Ya, jadi di sini artinya pakaian, libasan tuh pakaian artinya sesuatu yang menutupi. Ya, jadi ini juga apa namanya, di dalam Ibnu Katsir disebutkan ya, eh,
malam itu adalah menjadi waktu, ya, waktu manusia untuk tidur, ya. Karena manusia juga tidak akan bisa tidur pada siang hari senyenyak dia tidur pada malam hari. eh Apa namanya, tidur pada malam hari itu sudah dikondisikan, ya, dengan libasan, dengan pakaian, dengan selimut, ya, selimut malam tadi, sehingga tubuh tubuh itu akan secara otomatis melakukan proses standby gitu. Jadi lail sendiri, ya, malam itu sendiri adalah suatu alat yang Allah berikan, ya, memberikan manfaat kepada kita sehingga tubuh itu akan ngantuk gitu loh. Tubuh akan ngantuk dan tidur, dan proses itu yang terbaik adalah di malam hari. Kalau di siang hari manusia tidur tidak akan bisa tidur seperti di malam hari karena memang tubuhnya disesuaikan dengan siklus dari siang dan malam. Selanjutnya waja'alna nahara ma'asya, dan kami menjadikan, ya, bagi siang itu buat ma'asya, untuk mencari penghidupan. Kata asya itu artinya hidup. Ma'asya artinya sarana hidup seperti makan dan minum. Jadi Allah menjadikan terang dan terang benderang itu, siang itu, nahar itu, supaya manusia dapat melakukan aktivitasnya untuk usaha memenuhi kehidupannya, ya, dan pokoknya usaha-usaha untuk dia untuk hidup itu ada di siang hari. Apa maksudnya? Maksudnya karena sebetulnya kalau saya pernah membaca bahwa sebetulnya ketika siang itu tubuh kita mempunyai hormon-hormon yang menjadikan kita tuh aktif, ya. Kalau kalau malam otak kita itu alfa, dan kemudian theta, ya, menjadi istirahat, ya. Dan itu kemudian memicu proses regenerasi tubuh. Akan tetapi ketika kita itu siang, maka bukan apa namanya, aktivitas otak kita bukan yang ketika malam, ya. Ada aktivitas kita menjadi lebih lebih hidup, ya, beta misalnya, atau stres misalnya gitu. Itu adalah suatu siklus yang memang sudah ditanamkan Allah. Jadi sekresi daripada hormon kita yang terkait dengan ma'asya, tertarik dengan penghidupan, itu tersekresinya di siang hari gitu, ya. Karena itu orang-orang yang kemudian bekerja di malam hari itu biasanya mengalami apa ya, penurunan pertahanan tubuh, kadang-kadang lebih mudah sakit karena memang harusnya kalau malam tidur dan kalau siang itu adalah bekerja, karena itu memang sesuai dengan eh, aktivitas dari tubuh kita, ya. Baik. eh oke. Em, Sekarang menurut tafsir Al-Misbah mengatakan, ya. Jadi ayat-ayat yang tadi itu, ayat-ayat tentang siang, malam, terus kemudian tidur, usaha, ya. Itu kan Allah ingin mengingatkan kepada kita. Oke, kamu tadi kan nanya-nanya tuh tentang hari akhirat tuh ada nggak sih? Kenapa sih? Apakah hari akhirat itu harus ada, ya. Kenapa hari akhirat itu harus ada gitu kan? Maka kemudian Allah mengingatkan ini semua, bahwa bumi yang terhampar, malam yang, ya, dan siang yang silih berganti, laki-laki dan perempuan yang pertemuannya menjadikan generasi demi generasi, dan juga alam semesta yang sangat luas ini tercipta tidak bisa tercipta tanpa adanya pencipta yang maha kuasa, tanpa adanya pencipta yang maha mengetahui tentang ciptaannya, ya kan? Jadi semuanya tadi itu yang disebutkan dalam ayat berapa tadi? Ayat 6 sampai dengan ayat 9, ya, sampai dengan ayat 10 ini menunjukkan tentang adanya Allah yang menciptakan apa-apa yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Adanya entity lain atau zat lain yang menciptakan sesuatu yang tidak bisa diciptakan oleh manusia, bisa dibikin oleh manusia. Dan manusia harus menuruti, ya, hukum-hukum alam itu. Kalau enggak dia bisa sakit. Kalau dia maunya malam begadang dan siang tidur, itu cepat cepat ini cepat cepat mati. Karena terlalu hidupnya tidak 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 sehat, ya, menurunkan daya tahan tubuhnya, ya.
Dan di balik semua kenikmatan duniawi tadi, ada bumi, ada semua makanan dan semua kenyamanan yang ada di muka bumi tadi, ya, adalah sesuatu yang Allah berikan, ya. Allah berikan sebagai pencipta itu memberikan kepada kita, dan kemudian masa sih nggak ada pertanggungjawabannya? Kan kan Allah tuh nggak ngasih, nggak minta apa-apa. Artinya misalkan kalau coba manusia, kamu aku kasih bumi ya dengan seluruh kenikmatannya. Nanti ya, nanti setelah setelah kamu usia 30 tahun, 40 tahun, kamu kembalikan bumi itu ke aku gitu. Bisa nggak kalau gitu? Kan biasanya orang gitu, kalau manusia sama manusia kan kalau dikasih harus ngasih lagi, bener nggak sih? Hello, Iya, manusia kan selalu pengen ada gitu, ada sesuatu yang pasti itu ada ya. Jadi, nah kalau misalnya Allah itu memberikan kepada kita gratis gitu, dan Allah tidak meminta dikembalikan itu. Masa sih nggak ada pertanggungjawaban? Masa sih diberikan kepandaian terus kemudian tidak mau dipakai untuk bisa membaca Quran? Masa sih dikasih kekayaan tapi tidak mau sedekah? Masa sih dikasih kesehatan tapi tidak mau menolong orang lain? Iya kan? Jadi kalau pasti ada sesuatu yang Allah di balik kenyamanan dan manfaat yang dirasakan tidak henti-hentinya itu pasti ada tuntutan pertanggungjawaban dong. Masa enggak sama sekali gitu? Terus apa artinya dunia ini kalau tidak ada pertanggungjawaban? Belum lagi di luar sana ada ketidakadilan. Ada ketidakadilan, ada orang yang eh, termarginalkan, ada orang-orang yang menjadi miskin ya karena keganasan atau keserakan orang lain. Ada orang yang kaya raya ya sejak dari dia lahir sudah punya 10 akun di bank yang penuh gitu, miliaran gitu. Ada yang lahir nggak benar-benar nggak ada apa-apa, dia harus berjuang ya. Jadi ada yang lahirkan sehat, badan sehat, ada yang sakit-sakitan, ada yang cantik, ada yang nggak cantik, ada yang ganteng, ada yang nggak ganteng. Semuanya itu nggak ada yang nggak sama dunia ini. Jadi kemudian gimana dong rasa ketidakadilannya? Ya. Gimana rasa keadilannya? Karena itu harus ada hari-hari yang lain ini yang baca baik-baik yang pada paragraf yang terakhir yang saya baca ini pasti ada hari-hari yang lain di luar kehidupan dunia ini yang menghasilkan keadilan bagi semua pihak. Kan orang pasti juga bertanya, dunia tuh memang tidak adil ya, seperti itu ya. Ya iya memang tidak adil, benar tuh perkataan dia. Dunia tuh tidak adil. Dunia akhirat barulah adil, begitu. Ya. Jadi ini adalah logika yang Allah ajarkan kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran ini tentang mutlaknya adanya Allah. Dan mutlaknya adanya Allah artinya mutlaknya kebenaran yang Allah katakan, artinya mutlaknya juga salah satunya tentang hari kebangkitan. Oke, selanjutnya saya mau bahas 2 ayat lagi kayaknya. Oh ya, 1 ayat lagi nih. Wabanaina fauqakum sab'an shidada, dan kami ya kami bana ya banaina itu arti dari kata bana. Bana itu artinya membangun atau membuat pilar ya. Dan kami membangunkan fauqa di atas kamu sekalian itu sab'a dan 7 daripada syidad. Syidad itu tameng ya. Nah, kata 7 itu kalau di dalam bahasa Arab itu mempunyai arti em, dalam bahasa Arab maaf. Dalam bahasa Arab itu mempunyai arti banyak ya. Kata 7 itu mempunyai arti banyak ya. Jadi artinya dalam dalam ayat ini dan kami bainana. Nah, ini bukan ja'alna, bukan kholakoh, tapi baina. Tapi kami membangunkan di atas kalian itu ya 7 tameng. Ya, Syidadan itu adalah tameng. Jadi kalau dalam Ibnu Katsir disebutnya 7 lapis langit dengan segala keluasannya, ketinggiannya, kekokohannya
dan kerapihannya serta hiasannya yang dipenuhi dengan bintang-bintang baik yang tetap maupun yang beredar. Ya. Nah, sekarang yang dimaksud apa? Apakah yang dimaksud adalah alam semesta? Kalau itu artinya adalah sesuatu yang hmm, sebagai tameng. Tameng dari apa? Gitu kan. Dan kalau alam semesta memang tidak bisa dihitung. Jadi masuk aja kalau disebut dengan sabea. Tapi apakah juga yang dimaksud itu adalah atmosfer bumi? Karena atmosfer bumi itu ada 7. Baik kita lihat ya. Nah, ini lebih mudah difahami kalau yang dimaksud dengan 7 ini. Oke. Oke. Jadi ada 7 lapisan atmosfer. Ada lapisan troposfer yang paling bawah ya, yang paling bawah troposfer, kemudian yang di atasnya adalah stratosfer. Selanjutnya ada ozonosfer, kemudian yang keempat adalah mesosfer, ada termosfer ya, termometer panas karena yang paling panas itu ada termosfer. Kemudian lapisan eksosfer. Eksos itu artinya X ya, keluar. Jadi lapisan yang paling jauh ya, yang paling tinggi itu adalah lapisan eksosfer. Dan saya berikan konklusinya dulu ya, nanti kita lihat apa yang dimaksud, bahwa setiap lapisan itu memainkan peran yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup bumi. Setiap lapisan itu memainkan peran yang penting supaya manusia tetap hidup. Setiap lapisan itu mempunyai fungsi sebagai tameng yang bisa memproteksi manusia dan alam yang ada di bumi itu supaya manusia bisa tetap hidup, supaya bumi juga bisa tetap hidup. Ya, jadi ini kelihatan lebih lebih mirip ini dengan waja'alnaku wabanaina fauqakum sab'an syidada. Kami menciptakan 7 tameng. Ya, kita lihat troposfer. Ya, troposfer ada yang paling rendah. Ya, di yang paling dekat kita nih gitu yang kita hirup adalah udara troposfer ya. Ketinggiannya 0 sampai 18 kilometer dan ketebalannya rata-rata 10 kilo. Kenapa rata-rata 10 kilo? Karena kalau di bumi ya kalau di laut atau di pantai maka bisa tinggi setinggi 18 kilo sampai sampai 20 kilometer ya. Tapi kalau kita ada di puncak gunung masanya kita makan ketinggiannya tidak sampai itu, mungkin hanya apa namanya, ketinggian troposfer yang ada di situ mungkin hanya nggak tahu, mungkin 3 kilo 4 kilo gitu kan. Jadi rata-rata ya, rata-rata karena ada yang tinggi, ada gunung, ada yang laut, maka rata-rata kurang lebih 10 kilometer ya. Dan troposfer ini terbentuk dari banyak campuran gas ya. Campuran gas, ada nitrogen, ada oksigen ya, ada 1%-nya ada gas-gas yang lain. Nitrogen itu apa sih? Kok banyak banget nih nitrogen? Nitrogen itu adalah gas ya yang sangat penting untuk menumbuhkan tanaman. Ya, kalau di apa sih pupuk tanaman NPK itu N-nya itu nitrogen. Ya, nitrogen. Jadi nitrogen itu adalah unsur penting yang penting buat tanaman untuk bisa tumbuh, terutama hubungannya dengan vegetatif, masa vegetatif. Jadi nanti ketika turun hujan, si nitrogen itu jadi turun ke tanah. Jadi akhirnya tumbuh-tumbuhan jadi tumbuh semua. Makanya kalau musim hujan, tanaman menjadi tumbuh karena nitrogennya itu dibawa oleh air hujan turun ke tanah. Ya, oksigen 21%. Jadi di apa troposfer ini adalah yang paling padat lah karena dia banyak sekali mengandung partikel molekul-molekul. 80% dari massa gas di dalam atmosfer kita itu 80%-nya ada di wilayah troposfer. Dan temperaturnya itu makin makin lama ya, dia makin makin lama itu makin ke atas itu makin dingin. Ya, itu troposfer seperti itu. Nah, troposfer ini gimana kita hidup. Jadi gunanya apa? Salah satunya buat supaya kita bisa 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 bernafas lah ya, karena di sini ada banyak oksigen juga. Ya, 21% aja cukup buat kita untuk bisa bernafas ya. Sedangkan yang untuk tanaman justru lebih banyak 78%. Nah, ini yang pertama troposfer. Yang kedua adalah stratosfer. Stratosfer itu lebih tebal. Kalau tadi kan sekitar 20 kilo ya. 10 kilo ya, rata-rata 10 kilometer.
ya. 10 kilometer dari sini kemana ya? Dari Bandung kemana ya? Soreang. Cimahi, ya. Cimahi, oh Cimahi mah Padalarang lah Padalarang. Dari Bandung Padalarang. Itu 10 kilo ya, 10 kilo. Jadi troposfer itu. Nah, sekarang kalau stratosfer itu 10 sampai 50 kilometer. Jadi ketebalannya 5 kali dari ketebalan troposfer ya. 50 kilo dari sini kemana? Ke Purwakarta ya, kurang lebih ya. Baik, jadi dalam dalam lapisan stratosfer itu yang 40 kilo ya, 10 sampai 50 kilo berarti sekitar 40 kilometer tebalnya itu di sana terdapat lapisan ozon ya, lapisan ozon yang tipis sebetulnya ya. Lapisan ozon ini kita lihat di sini juga ini. Lah, ozonosfer. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita Sebenarnya bahas dulu ya. ini. Dua Ozonosfer. hari. Jadi di troposfer yang tebal 40 kilo itu ada satu lapisan tipis yang disebut dengan ozon, lapisan ozon. Tadi sebenarnya di sini disebutnya adalah ozonosfer ya. Dan lapisan ozon ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup makhluk ya, makhluk hidup di bumi ya. Ozon mempunyai daya serap yang sangat kuat terhadap ultraviolet karena ketika matahari itu kan mengeluarkan banyak sekali apa me- me- mengeluarkan banyak sekali gelombang-gelombang ya, eh, baik medan-medan magnetik juga, medan elektrik juga ya, dan salah satunya juga ada ultra ya. Banyak sekali matahari itu yang dikeluarkan dari tubuhnya, dari sinarnya. Salah satunya yang kita lihat itu ada ultraviolet. Ultraviolet itu ada yang A, B, dan C. Dan ultraviolet itu coba kita lihat ya, ultra disaring oleh ozon. Ya, coba kita lihat nih stratosfer ada kelihatan kan stratosfernya tebal. Nah, lapisan ozonnya tuh lapisan gitu. Nah, itu untuk yang ultraviolet C itu tertahan 100%. Ya. Ada ultraviolet A dan B itu sebagian, jadi dia kayak saringan gitu loh. Ya. Jadi kalau kita lihat ultraviolet B yang dulunya setebal misalnya di gambar itu misalkan berapa 10 cm aja yang keluar cuman setelah ada lapisan ozon yang keluar cuma 1 cm. Kalau ultraviolet A yang dianya 10 cm maka ketika lewat lapisan ozon jadi tinggal misalkan 5 cm saja misalnya kayak gitu. Jadi ini tuh sebagai filter ya. Ozon itu sebagai filter. Dia mutlak harus ada. Karena kalau enggak kita bisa terbakar. Karena kelebihan daripada ultraviolet ini bisa menjadikan kanker buat manusia. Salah satunya penyebab katarak. Kita banyak yang kena katarak sekarang itu karena lapisan ozonnya sudah menipis ya. Jadi apa namanya? Lapisan ozon ini sangat-sangat penting ya. Kalau kita cancer, tanaman lain kan nggak kena cancer, Mbak. Ya, kena terkena cancernya tanaman gitu loh. Jadi jangan dikira cuma kita aja yang terkena dampak dari menipisnya lapisan ozon ya. Dan lapisan ozon ini intinya merupakan pelindung ya dari pelindung di bumi terhadap bahaya radiasi matahari ya. Dan Mbak, tapi kenapa radiasi mataharinya nggak kenapa bukan nggak usah aja ada loh? Ya ini kan ciptaan Allah memang ada, jangan diprotes ya. Udah kita perlu sedikit untuk bisa menambah kualitas kesehatan kita. Memang kita perlu gitu beberapa jenis dari ultraviolet ya. Karena itu nggak karena ultraviolet A dan B juga tetap ada yang masuk ke dalam bumi karena kita memang memerlukannya. Nah, lapisan ozon ini sangat mudah mengalami kerusakan apabila terkena gas CFC atau metana yang masuk ke atmosfer dan metana itu apa? Metana itu adalah gas yang disebabkan karena sampah, sampah yang dikerekep sama plastik ya, yang tidak yang tidak dirawat untuk menjadi tidak dirawat secara natural untuk terdekomposisi menjadi tanah kembali, salah perawatan si sampah ini maka akan terjadi gas metana dan ini gas ini panas dan dia menjadikan lapisan
ozon itu menjadi tipis ya. Biasanya kalau tipis kadang-kadang ada lubang ozon. Nah, lubang ini yang menjadikan tembusnya beberapa ultraviolet yang tidak diinginkan dan ini bisa juga menyebabkan apa namanya suhu bumi meningkat sehingga kita mengalami apa yang disebut dengan global warming. Jadi sekarang kita mengalami episode global warming dan disebabkan karena ozon kita menipis atau bahkan ada yang lubang ya. Oke, itu disebabkan salah satunya oleh sampah dan ini kita lihat ada industri ya. Karena kebanyakan industri, kebanyakan produk baju, kebanyakan produk mobil, kebanyakan produk apa ya macam-macam lah ya manusia tuh selalu pengen pengen produksi sesuatu. Nah, juga dari gas emisi dari kendaraan-kendaraan. Nah, itu yang menjadikan hanya gas ozon itu menjadi eh, menipis atau lubang. Ya, karena itu saya juga sekarang tuh meskipun saya udah usia gini, saya jarang pakai mobil kecuali kalau bisa diperlukan ya sangat. Sekarang saya lebih senang memakai sepeda. Jadi belanja pakai sepeda ya, olahraga pakai sepeda. Jadi eh, nggak ikut untuk meramaikan emisi gas karbon yang menjadikan menipisnya ozon dan kemudian mencoba juga untuk merawat sampah kita sendiri supaya tidak menjadi gas metana ya yang menjadikan ozon kita menjadi menipis. Oke, tadi kembali ke stratosfer. Sekarang stratosfer yang kedua di mana ada lapisan ozon ini karakteristiknya adalah intinya dia menyerap dan memecah radiasi ultraviolet matahari ya. Kemudian dia mempunyai aliran-aliran yang spesifik ya. Kemudian udara yang ada di stratosfer itu udara yang kering ya, tidak terdapat uap air, awan ataupun gas-gas lain. Jadi awan itu tidak ada di stratosfer. Yang awan itu adanya di lapisan troposfer. Sehingga kalau ada yang terbang, kalau kita pakai penerbangan, terutama penerbangan ke luar negeri, maka kita di atas awan. Di atas awan itu artinya kita ada di stratosfer. Supaya apa? Supaya tidak banyak turbulensi karena si siapa namanya si awan-awan itu eh, mengakibatkan turbulensi. Jadi pesawat-pesawat biasanya yang apa perjalanannya jauh itu banyak yang ada di atas awan, di atas di lapisan stratosfer. Oke, kemudian yang keempat, tadi keempat ya, ini salah saya kok ketiga, keempat. Keempat Keempat sekarang. adalah ah, mesosfer ya. Mesosfer itu dari 50 sampai 80 ya, 30 kilometer. Itu mirip dengan yang tadi ya, mirip dengan stratosfer ya ketebalannya. Dan di sini itu dingin, ya. Areanya dingin, bisa mencapai minus 90 derajat Celcius, ya. Dan makin ke atas makin dingin. Dia tidak banyak memiliki partikel gas. Fungsinya apa? Fungsinya adalah, keren ini, mengikis dan membakar benda-benda asing yang masuk ke bumi. Jadi kita itu kan tidak sendiri, maksudnya bumi kita tidak sendirian. Di sana tuh di atas sana banyak banyak makhluk-makhluk Allah yang lain ada meteorit, ada ya kalau yang makhluk yang kayak bulan gitu memang sudah punya punya apa punya punya orbit sendiri. Tapi ada makhluk-makhluk yang ringan, yang lebih kecil dibandingin bulan dan bumi ya maksudnya. Tapi tetap aja besar buat kita. Dan itu salah satunya disebut dengan meteorit dan meteorit itu gampang kayak dia tuh kayak bergentayangan gitu loh. Jadi antara terkena satu gravitasi dari makhluk benda yang lain ke yang lain. Jadi kalau dia di bumi ada gravitasi, kadang-kadang jadi pengen masuk ke bumi gitu. Maka yang membakar dan mengikis itu adalah mesosfer dan nanti ada kita lihat ada termosfer. Jadi kalau di mesosfer ini dingin hawanya. Ya, nah kita lihat setelah ini yang keempat itu adalah termosfer. Kalau termosfer tuh panas hawanya. Jadi kelihatannya tuh proses penghancuran jadi termosfer dan tadi itu siapa tadi teh? Termosfer dan mesosfer itu berperan di dalam penghancuran meteorit gitu. Jadi dari
Kalau yang termosfer ini termo jadi panas ya. Dia tuh lebih 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 tebal lagi ya, 85 sampai dengan 400 kilometer. Jadi hampir ini 300 sekian, 320 ya kilometer. Itu sampai kalau dari Bandung kemana ya? Ke Jakarta ya. Lebih ya. Jakarta kan 200 sekian. Oh, Bandung ke Merak kayaknya itu. Jadi termosfer itu apa tebal sekali, lumayan tebal ya. Dan ini lapisannya panas, ya, lapisannya panas. Em, di sini juga mempunyai fungsi untuk penyerapan sinar ultraviolet, ya. Dan dia berperan dalam penghancuran meteorit yang masuk ke atmosfer. Jadi kan dia dia lebih di atas daripada mesosfer. Kalau mesosfer tadi kan dingin, -90. Kalau itu panas. Jadi si meteorit itu dipanasin, habis itu dijelep masuk ke -90. Kalian tahu nggak sih kalau di dalam kulkas kita tuh berapa? Kulkas freezer kita itu, ya, itu mah cuma +4 tahu, nggak sampai nol. Yang freezer itu kebayang nggak sih mesosfer tuh dingin. Jadi dari stratosfer itu dia masuk meteorit masuk ke stratosfer, dia dipanasin, setelah itu dimasukin ke mesosfer yang dingin, blep gitu. Jadi akhirnya dia hancur, ya. Dan proses penghancuran itu sangat indah coba jadi aurora, ya. Karena aurora termosfer itu juga mengandung mengandung apa namanya ion-ion, ya, mengandung satu lapisan yang disebut dengan ionosfer. Ionosfer itu ada satu lapisan seperti ozon, tapi beda namanya ionosfer. Dia lokasinya ada di dalam termosfer yang lebih tebal ini. Dia ada mempunyai banyak sekali ion-ion banyak terjadi banyak ion di situ sehingga dia berfungsi sebagai untuk mentransmisikan gelombang sinyal radio misalnya. Dan dia juga bisa menjadi, yaitu ada orang yang jahat itu bikin alat untuk bisa memantulkan gelombang gelombang panas melalui termosfer ya, melalui ionosfer ya. Jadi di termosfer juga biasanya tempat ada kalau orang menaruh stasiun luar angkasa itu biasanya di daerah termosfer gitu, ya. Dan apa namanya dia mengandung banyak ion juga sehingga dan ada proses tuh ya, proses untuk penghancuran meteorit. Tapi di balik itu semua ada yang terlihat adalah keindahan seperti aurora borealis seperti ini ya, yang ada di bagian utara maupun selatan itu jadi kelihatan indah ya. Jadi Allah menghias ya, menghias langit dengan keindahan aurora itu juga karena adanya interaksi antara ion-ion yang ada di sana ya, di termosfer ini. Wah keren pokoknya Allah teh lukisannya Allah teh kieu nya kanvasnya ageng pisan, Masya Allah. Baiklah, kemudian ini yang ionosfer. Ionosfer itu yang tadi saya bilang dia eh, adalah satu bagian dari ada terletak di dalam termosfer, tapi dia lebih tipis. Ini saya salah nih, saya masih salah apa ketinggiannya masih salah ya. Dia lapisannya tipis dan dia apa namanya ada banyak molekul-molekul yang ion-ion positif maupun elektron bebas sehingga dia mempunyai fungsi tertentu untuk bisa memantulkan ya sinyal-sinyal tertentu ya seperti hanya kita bisa melihat eh, apa siaran-siaran misalkan pakai radio ataupun gelombang yang sekarang kita lihat kita bisa melihat apa yang terjadi di Los Angeles itu kan juga karena adanya ionosfer jadi dia memantulkan gelombang yang dipancarkan dari bumi gitu untuk keperluan-keperluan informasi misalnya. Selanjutnya ada eksosfer. Eksosfer itu adalah yang paling atas dan dia juga sangat tebal, sekitar 500 sampai 700 kilometer. Jadi berapa tuh? 200 kilometer ya. Jadi dari sini sampai ke Jakarta ya. Ini adalah satu area transformasi antara atmosfer dengan angkasa luar ya. Dan masih belum banyak yang diketahui ya tentang eksosfer ini. Dia itu mempunyai kepadatan yang sangat rendah, beda dengan troposfer yang paling rendah. Di sini apa molekulnya sedikit sekali, ya, sehingga kalau ada benda yang dilemparkan itu akan jadi kayak nggak ada apa namanya daya hambat gitu.
Jadi kalau ada benda yang terlempar di eksosfer, maka dia akan melaju terus sampai bisa ratusan kilometer. Mungkin ada yang pernah lihat film-film fiksi, ada yang apa namanya, ada di daerah sini eksosfer dan kemudian ketika dia melakukan gerakan ya yang kecepatan gitu ya, maka bisa memancing dia untuk menjauh. Jadi kayak melayang gitu aja, melayang tapi nggak berhenti berhenti, susah berhenti gitu. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Suhunya di sini adalah sangat dingin dan tidak ada tekanan udara di dalam sini di exosphere. Baik, jadi itulah yang kita sebut, yang kita pelajari dari 7 lapisan langit itu. Dan kita lihat bahwa semuanya memang merupakan tameng dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu, menjadi tameng buat kita supaya kita bisa tetap hidup dengan nyaman ya. Kalau nggak ada atmosfer itu maka kita akan gampang mati. Dan kerennya lagi ya, buat saya kerennya lagi tameng itu transparan ya. Orang mengatakan kalau kita bilang manusia tameng itu sesuatu dari besi, sesuatu yang kedap, sesuatu yang keras gitu loh. Tapi ini Allah subhanallah loh ya, bikin tameng yang sangat sangat keren sampai mate meteorit aja bisa dihancurkan, tapi transparan gitu. Dan bahkan ada hiasan aurora ya, ada hiasan hiasan bintang-bintang gitu. Masya Allah. Masya Allah, subhanakallahumma, Masya Allah. Ini udah waktunya, aduh saya sampai waktunya. Baik, saya kembalikan aja kepada inilah ibu-ibu moderator, silahkan. Saya udah kebablasan tadi. Silakan Bu. Terima kasih Mbak Ani atas penjelasannya yang begitu detail ya, terutama mengenai atmosfer. Subhanallah, jadi pelajaran buat kita semua. Eh, Mangga bagi teteh, masih ada waktu teh untuk teteh-teteh bagi yang mau bertanya ataupun menanggapi ya dari apa yang dipaparkan oleh Mbak Hani. Saya persilahkan. Masih ada satu pertanyaan mungkin ya, Mbak Hani ya. Ya boleh boleh. Satu atau dua boleh boleh. Satu atau Saya dua nanti jawab. tanggapan atau pertanyaan, maka dipersilahkan bisa raise hand atau melalui chat. Assalamualaikum, Mbak Hani. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cucu warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya, ini melihat Tuhan Allah gitu ya, lihat lapisan-lapisan itu bisa menambah, kita bisa mengenal Allah gitu, Mbak Hani, dari penciptaan-penciptaan itu. Iya, iya. Kalau ibu 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 melihatnya hebat kan, maksudnya apa Ya, yang kalau tadi kan saya bilang hebatnya itu kalau saya lihat Allah menciptakan sabaan shida dan menciptakan tujuh tujuh tameng, tapi tamengnya tuh transparan dan indah lagi, masya Allah, itu keren banget. ya. Kalau dari ibu apa yang bisa ibu ambil, apa dari pemaparan tadi itu? Ya, dari setiap lapisan gitu kan, dari mulai udara atau tameng-tamengnya itu kayak aurora tadi itu ya, apa, Mm-mm. warna-warnanya itu, Masya Allah gitu, Mbak. Iya, indah ya Bu ya. Itu aurora. Ada lagi kan kalau kita pas ini aja, kalau waktu matahari terbenam, matahari terbit, itu kan juga cakep-cakep itu apa warnanya, ya kan? Atau bahkan Pelangi. kalau malam pelangi, nah ada lagi pelangi, ya ada lagunya juga kan ya. Kemudian ada, kalau malam juga kalau kita ngelihat itu ya kalem gitu ya, rasanya indah gitu kalau kita melihat malam yang kelam dengan bintang-bintang gitu, Masya Allah. Oke, Ibu. Ya, semoga ini jadi menambah ya, menambah keimanan kita, menambah kekaguman kita kepada Allah yang sudah menciptakan semua kebaikannya untuk kita ya. Kalau misalnya kalau nggak ada itu tuh, kalau nggak ada apa tameng tadi, atmosfer tadi, itu sangat mudah kita untuk hancur ya. Mungkin hanya perlu satu aja, satu. Kan ada menurut penelitian dulu bumi kita pernah hancur gara-gara ada sebuah meteorit
ya yang masuk ke bumi dan akhirnya memusnahkan dinosaurus. Dinosaurus itu sendiri kan ada ya kerangka-kerangkanya eh ya diperkirakan begitu. Itu hancur karena ada meteorit yang sangat besar yang masuk ke bumi. Sedangkan ini nggak tahu apa yang terjadi saat itu sangat besar sekali atau bagaimana gitu. Tapi yang jelas Allah juga menciptakan ini sabaan syidada ini yang menjadikan kita bisa hidup dengan tenang di muka bumi. Jadi nanti kalau berucap alhamdulillah alhamdulillah ya ingat alhamdulillah kan kita nggak suka kalau coba kalau kita ikut alhamdulillah pengucap alhamdulillah kadang-kadang suka apa ya saya alhamdulillah ngapain ya makan udah minum udah tidur udah alhamdulillah gitu tapi coba sekarang alhamdulillah gini alhamdulillah ada troposfer alhamdulillah ada stratosfer ada alhamdulillah ada ozonosfer alhamdulillah ada mesosfer Ya, alhamdulillah ada ionosfer alhamdulillah ada termosfer alhamdulillah ada eksosfer gitu jadi kita kita apa namanya mengingat kembali betapa ciptaan Allah tuh memberikan banyak manfaat untuk kita. ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua atau statement kedua. Ada tanggapan dari Teh Marina, Masya Allah Bunda jadi jalan-jalan keluar angkasa. Iya, keluar angkasa keren ya. Alhamdulillah ya ciptaan Allah itu baru sebagian dari sebagian kecil dari ciptaan Allah ya. Apalagi yang ada di luar sana kita nggak pernah tahu atau ada di dalam bumi kita nggak pernah tahu ya. Kita nih nggak ada apa-apanya gitu. Kita teh kucul-kucul di Bandung. Oke, satu lagi sebelum kita akhiri. Eh, boleh saya Mbak Hani? Boleh, Boleh boleh, saya? boleh. Mbak Ina, ya. Kalau nggak salah mah di ini juga ya di surat Ali Imran ya 190 berapa ya? Yang itu yang kita mengingat Allah dalam keadaan duduk, Ya. berdiri, duduk dan berbaring, kemudian memikirkan semua Alladzina yang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala sunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana Rob, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Ya, terus gimana Teh? Maksudnya Subhanallah. gimana? Ada apa ya? Hanya bisa di apa ya namanya tuh ayat itu tuh hanya untuk yang bisa memikirkan atau ulul albab gitu ya di situ kalau nggak salah. Jadi Iya, yang ulul albab ini bisa mengambil hikmahnya kemudian mengambil manfaatnya gitu. Seperti itu. iya. Berarti kalau Dan gitu dia konteksnya seseorang ya. tidak tidak untuk yang lain atau gimana gitu, Mbak? Iya, jadi kalau seseorang itu nah lucu kan ulul albab, bab itu artinya pintu, ya. Jadi ahli pintu. Ulul albab itu ahli pintu. Artinya ahli ahli pencerahan gitu loh. Ahli pencerahan. Jadi bagaimana seseorang itu bisa tercerahkan ya tentang Allah, tentang alam semesta, tentang ciptaan-ciptaannya, tentang kehidupan, tentang takdir ya. Itu semuanya hanya bisa dilakukan apabila seseorang itu melakukan seperti yang dalam surat Ali Imran ayat 192 itu yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu orang-orang yang mereka itu ingat ya kepada Allah, ingat kepada Allah ketika dia berdiri, ketika duduk maupun dia berbaring. Dia selalu ingat sama Allah. Ya. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia suka memikirkan tentang tafakkur, ya, memikirkan tentang apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi yang pertama tadi zikir, zikirnya itu artinya kayak zikir-zikir yang kita nggak paham teh ya subhanallah teh naon, ya teh. Maksudnya apa ya kan? Istighfar, astagfirullah sambil ngerasa dosa saya yang mana ya gitu. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah ini ya, alhamdulillah tuh kalau dikasih kue sama tetangga, alhamdulillah mah udah gampang ya. Tapi kalau kan udah cukup tadi ya, dia yang alhamdulillah yang lain buat apa gitu. Kenapa harus tiga-tiga? Kenapa harus 100? Ada yang sampai 1000 ngucap alhamdulillah dalam sehari. Buat yang mana gitu loh. Dia baru bisa memanai kalau dia orang-orang yang diiringi dengan yang kedua ya tafakkuruna fi khalqis samawati wal ard ketika dia berpikir tentang kehidupan tentang langit dan bumi.
Jadi kita ini kalau ingin menjadi seseorang yang ulul albab, yang tercerahkan, yang menjalani kehidupan dengan lebih nyaman, itu adalah orang-orang yang di dalam dirinya ya spiritualnya itu adalah orang yang ingat kepada Allah dan ingat kepada ciptaan-ciptaan Allah. Barulah kemudian dia menjadi oh gitu ya. Kemudian nanti ada dalilnya, ada dalil akli itu yang akli nanti naklinya itu adalah eh maaf dalil itu dalil-dalil maaf aklinya yang naklinya itu adalah dengan membaca Al-Quran ya. Jadi dengan mempelajari Al-Quran nanti akan dibimbing oleh Allah. Ini loh maksudnya aku teh ini begini gitu karena aku ciptaan ini maksudnya ini gitu. Jadi makin lama kita jadi makin paham dan ingat satu ketika kita akan kalla saya lamun summa kalla saya lamun satu ketika akan kita akan bertemu dengan Allah. Masa kita mau bertemu dengan Allah tapi nggak kenal sama dia sedikit pun, ya kan? Kalau mau ketemu sama klien aja pasti kita searching lah. Ini siapa dari institusi mana, dia di apa jabatannya, kira-kira apa yang harus saya katakan gitu. Eh, itu seperti itu ya dalam 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 bisnis kan seperti itu. Nah kita juga nanti akan bertemu dengan Allah. Tapi kenapa kita melalaikan dari sekarang untuk mengenal Allah? Mulai saatnya sekarang kita untuk belajar mengenal siapa Allah itu dengan cara berzikir kepada Allah ketika berbaring, ketika berduduk, dan ketika berdiri, dan kemudian memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Maka saat itulah kita akan insya Allah mendapatkan banyak pencerahan atau isu dalam Al-Quran itu menjadi ulul albab. Oke, begitu, begitu yang saya sampaikan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu di minggu yang ke depan Ya. dan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan salam semangat dan penuh manfaat. Terima kasih Ibu Anti, sama-sama. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan Jazakallah katsiran. kasiran. Dan Mbak Hani yang Sama-sama. sudah memberikan pencerahan buat kita semua, memaparkan materi tentang surat An-Naba ya, ayat 8 sampai 12. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi ibroh dan bisa kita ambil hikmah dan bisa kita pelajari lebih dalam lagi. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun jazakumullah khairan katsira. Buat Mbak Hani, saya ucapkan terima kasih juga untuk teteh-teteh semua. Kita akhiri untuk pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim, dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pada teteh-teteh yang sudah bergabung. Ada banyak sekali. Eh, ini ada teh Widya, ada teh Popon, kemudian ada teh Anti, kemudian ada Bu Nani, ada teh Ayung, ada Bu Cucu, hatur nuhun, Bu Dewi, Bu Eti, kemudian ada siapa ya ini HDN 2020. Kemudian ada teh Kia, kemudian teh Leli, Bu Rosmana, teh Siti, teh Tanti, teh Titi, teh Wartini, dan teh Yeti. Hatur nuhun. Terima kasih jazakumullah khairan katsira buat semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam penyajian dari penyampaian saya sendiri. Uh, Hatur Assalamualaikum nuhun. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat Waalaikumsalam selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.